Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari tentang bab rukun sholat. Namun akan kita bahas sebagiannya dulu, insya Allah dilanjutkan pada video selanjutnya. Baiklah, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis sholat. Bab menerangkan beberapa rukun sholat. Ar-ruknu lughatan janibu syai'il aqwa. Rukun secara bahasa adalah pojok dari sesuatu. Istilahan ibaratun an juz'in minal mahiyati la tatahaqqaqu illa bihi. Sedangkan secara istilah, rukun adalah ungkapan untuk suatu bagian dari suatu hakikat, yang hakikat tersebut tidak bisa nyata kecuali dengan adanya bagian itu. Arkanus sholati adaduhal mu'tamadu annaha salasata asyara ija'li tuma'ninati tabi'atan lil arkan. Rukun sholat jumlahnya menurut kaul mu'tamad ada 13, dengan menjadikan tuma'ninah menjadi satu dengan rukun. Semisal ruku beserta tuma'ninah jadi satu, i'tidal beserta tumak-ninahnya jadi satu, dan seterusnya. Aksamu arkani sholati arba'atun. Secara umum pembagian rukun sholat itu dibagi menjadi 4. Arkan al-awalu arkanun qauliyah khamsatun wa summiyat bidzalika li'annahu yushtaratu 'alal musalli ay yatalaffazu biha bihaitsu yusmi'u nafsahu. Yang pertama adalah rukun qauliyah. Ada 5. Dinamakan dengan qauliyah karena seorang musolli disyaratkan untuk melafazkannya, yaitu ia bisa mendengar sendiri apa yang ia lafazkan. Wahya takbiratul ihram wal fatihah watasyahudul akhir wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi wassalam. Yang rukun qauliyah ada 5, yaitu takbiratul ihram, fatihah, tasyahud akhir, membaca sholawat dalam tasyahud akhir, dan juga salam. Maka kelima rukun ini seorang musolli harus melafazkannya sekaligus ia mendengar sendiri apa yang dilafazkan itu. Asani arkanun fi'liyah sitatun wahyal qiyam war ruku' wal i'tidal was sujud wal julusu bainas sajdatain wal qu'udu fit tasyahudil akhir. Yang kedua adalah rukun fi'liyah yang berbasis gerakan, yaitu ada 6: berdiri, ruku', i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk, tasyahud akhir. Asalisu arkanun ma'nawiyah wahidun wahiyat tartib. Yang ketiga adalah rukun hanya secara maknawi saja, artinya tidak terlihat secara kasat mata, yaitu 1. Tartib artinya antara rukun mulai dari yang pertama sampai yang terakhir tidak terbolak-balik. Ar-rabi'u arkanun qalbiyah wahidun wahuwan niyah.
Yang keempat adalah rukun yang dilakukan oleh hati, yaitu 1. Niat. Mas'alatun, ma afdalu arkanis sholah al-qiyamu amis sujudu. Permasalahan, lebih utama mana rukun sholat, berdiri atau sujud? Al-mu'tamadu annal qiyama afdalul arkan li'annahu mawdi'u qira'atil qur'anil ladzi huwa afdalul azkar. Wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam afdalus sholati tulul qunut. Menurut qaul mu'tamad, rukun sholat yang paling utama adalah berdiri, karena saat berdiri dibacalah ayat Al-Quran, baik Fatihah maupun surat pendek, yang mana Al-Quran adalah zikir yang paling utama. Selain itu juga beralasan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, sholat yang paling utama adalah sholat yang berdirinya lama. Wakila inna sujuda afdalu liqaulihin Nabi SAW aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi azza wa jalla wa huwa sajidun fa aksiru du'a. Saat seorang hamba itu sangat dekat dengan Tuhannya saat ia dalam keadaan sujud, maka perbanyaklah berdoa saat sujud itu. Wa ba'duhum fassola faqala in kana fil laili fa itolatul qiyami afdalu wa in kana fin nahari fa iksarun minas sujudi afdalu. Sebagian ulama memberikan perincian. Mereka berpendapat jika sholat di malam hari, maka berdiri lama itu lebih utama dibandingkan dengan memperbanyak rakaat. Jika pada siang hari, memperbanyak sujud itu yang lebih utama. Artinya saat berdiri lebih singkat, kemudian memperbanyak rakaat sholat, otomatis juga memperbanyak sujud. Syarhu arkanis sholah, penjelasan beberapa rukun sholat secara terperinci. Ar-ruknul awalu an-niyah, mahalluhal qalbu wa talaffuzu biha sunnatun. Yang pertama, rukun sholat yang pertama adalah niat. Tempatnya adalah hati. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Wa waktuha asna at-takbir falau kabbara biduni ayyastahbiroha summa ba'da takbiri nawa falatan akidu sholatuhu. Waktu untuk melaksanakan niat adalah di tengah-tengah takbiratul ihram. Maka saat seseorang takbiratul ihram tanpa menghadirkan niat sholat, kemudian setelah takbir barulah ia berniat, maka sholatnya tidak sah. Maka harus hati-hati, betul-betul niat tersebut dilakukan saat takbiratul ihram. Darajatun niyati fi sholati salah satun. Tingkatan niat dalam sholat ada 3. Al-awalu idza kanatis sholatu fardhon wajaba qasdul fi'li wa ta'yinu wal fardiyah. Yang pertama, jika sholatnya sholat fardu, sholat wajib, maka wajib untuk qasdul fi'li, sengaja melakukan,
yang di sini contohnya ayaksida fi'la sholati bitakbir, menyengaja sholat diungkapkan dengan ucapan usolli. Wat ta'yinu, menentukan. Di sini zikru nau'i sholat, menentukan sholat apa yang ia laksanakan. Zuhur kah, asar, atau sholat fardu yang lainnya. Wal fardiyah, menyebutkan kata fardu. Wal fardiyatu istidaru kauniha fardon, melafatkan atau menuturkan, menyebutkan dalam hati bahwa sholat yang ia lakukan adalah fardu. Contohnya usolli fardol asri. Nah, usolli di sini disebut qasdul fi'li, menyengaja sholat. Fardo ini adalah fardiyah, bahwa sholat yang ia lakukan fardu. Asri di sini adalah ta'yin, sholat fardu yang ia tentukan yaitu asar, dan seterusnya. Asani idza kanatis sholatu nafilatan muaqqatatan kadduha wal witri au zati sababin kasunnatil khusuf wal istisqa wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Yang kedua, jika sholatnya adalah sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu seperti duha dan witir, atau sholat sunnah yang memiliki sebab seperti sholat sunnah gerhana dan sholat sunnah istisqa, meminta hujan, maka niatnya wajib untuk qasdul fi'li, ditunjukkan dengan usolli, aku bersolat, wa ta'yin, dan menentukan sholat apa yang ia lakukan, seperti sholid duha atau usolli witro. Asalisu idza kanatis sholatu nafilatan mutlaqatan wajaba qasdul fi'li faqat. Maka jika sholatnya adalah sholat sunnah mutlak, yaitu bukan sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu dan memiliki sebab, maka cukuplah untuk qasdul fi'li, cukuplah untuk usolli, aku bersolat. Masa ilu fin niyah, beberapa problema dalam niat. Al-awalu la tajibu niatul fardiyah ala sobi inda romli illa idza ta'ayyanat alaihi sholatul janazah li isqatil fardi khilafan libni hajarin fatajibu indahu mutlaqon. Tidaklah wajib niat fardu atau mengisyaratkan fardu bagi seorang anak kecil menurut Imam Romli, kecuali saat ia wajib melakukan sholat jenazah. Artinya tidak ada orang lain yang mensolati jenazah, hanya dia sendiri, maka wajib untuk menyebutkan fardu. Li isqatil fardi, karena sesungguhnya anak kecil itu tidak wajib untuk melakukan sholat. Berbeda dengan pendapat Ibnu Hajar, maka wajiblah menurutnya menuturkan fardu secara mutlak, entah anak kecil terlebih orang dewasa. Asani la tajibu niyatu idhofati sholati lillahi subhanahu wa ta'ala wala niyatu ta'yini adadi rakaat wala niyatu istiqbalil kiblat wala niyatul ada awil qada bal kullu zalika sunnatun. Tidak wajib untuk menyandarkan sholat kepada Allah, tidak wajib untuk menyebutkan atau mengisyaratkan lillahi ta'ala, usolli lillahi ta'ala. Juga tidak wajib
menentukan rakaat sholat. Semisal usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin. Nah, arba'a rakaatinnya itu tidak wajib. Wala istiqbalu kiblat, dan juga tidak istiqbalu kiblat. Mustaqbilan lil kiblat. Wala niatul ada awil qada, tidak wajib menyebutkan ada atau qada. Semuanya itu adalah sunnah. Intinya yang wajib adalah semisal usolli fardhu zuhri, seterusnya itu adalah sunnah. Arba'a rakaatin sunnah, mustaqbilal kiblati sunnah, adaan sunnah, lillahi ta'ala sunnah. Asalisu idza kanal musolli ma'muman fayajibu alaihi ayyan wiyal jama'ata awil iktida'a awil ma'mumiyah. Jika seseorang yang sholat itu posisinya sebagai makmum, maka ia wajib menyertakan dalam niatnya, yaitu berjamaah atau mengikuti imam atau posisi makmum. Jadi usolli fardhu zuhri makmuman itu dihukumi wajib. Fa idza lam yanwi wa taba imamahu ba'da intizarihi fi ruknin wa tala zalikal intizar wa talat sholatuhu wa la tajibu niyatuha indal ihram. Jika seseorang itu mengikuti sholat imamnya tanpa berniat menjadi makmum dan mengikuti tersebut dalam suatu rukun yang menanti cukup lama, maka sholatnya tersebut sudah batal. Misalkan ia sudah selesai Fatihah, sedangkan menunggu imam untuk ruku, menunggu dalam waktu yang cukup lama, maka batallah sholatnya jika tidak berniat menjadi makmum. Dan niat menjadi makmum itu tidak harus dilakukan saat takbiratul ihram, bisa dilakukan saat tengah-tengah sholat. Ar-rabi'u idza arada ayyusalliya qasran fi safari wajaba niyatul qasri indal ihram, fa idza lam yanwi indahu wajabal itmam. Jika seseorang sholat qasar dalam suatu perjalanan, maka wajib untuk niat mengqasar atau niat meringkas saat takbiratul ihram. Jika tidak diniatkan dalam takbiratul ihram, maka ia wajib untuk menyempurnakan sholatnya, artinya tidak boleh meringkas sholatnya. Demikianlah pembahasan kita pada kali ini tentang rukun sholat, khususnya rukun sholat yang pertama. Untuk rukun sholat selanjutnya insya Allah kita bahas pada video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.